Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuning CPU, salah satu dosen pada program studi Teknik Informatika Universitas DIPA Makassar. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pemrograman web dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah pemrograman web adalah mata kuliah wajib yang terdapat pada semester genap. Mata kuliah ini dapat memberikan penguasaan kepada mahasiswa mengenai pemrograman dengan bahasa pemrograman HTML, JavaScript, dan PHP. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diantaranya yang pertama, mahasiswa dapat memiliki pemahaman intelektual dan kemampuan untuk menerapkan matematika dasar dan teori ilmu komputer. Kedua, mahasiswa mampu untuk memiliki perspektif kritis dan kreatif dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah dengan menggunakan pemikiran komputasi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat membangun aplikasi berbasis web. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama, World Wide Web atau WWW. Kedua, pengenalan HTML, tek-tek dasar HTML, pengenalan JavaScript, konsep dasar web dinamis, pengenalan script, PHP, dan MySQL. Bentuk pembelajaran mata kuliah ini dapat dilakukan secara luring maupun daring atau offline maupun online. Untuk mendukung pembelajaran daring digunakan beberapa aplikasi seperti Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan WhatsApp Group, serta Deep Learning yang merupakan LMS Universitas DIPA Makassar. Proses pembelajaran yang saya lakukan yaitu dengan menyampaikan materi menggunakan PPT secara langsung melalui metode ceramah. Sebagai upaya untuk meningkatkan interaksi dan keaktifan mahasiswa, saya memberikan pertanyaan kepada mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk berpikir kritis dengan mengemukakan pendapat dan opini mereka terkait materi yang sedang disampaikan. Saya juga membuka forum diskusi sehingga dapat meningkatkan interaksi antar kelompok diskusi mahasiswa dan interaksi antar mahasiswa dengan dosen. Dan sebelum mengakhiri pembelajaran, saya akan menanyakan kembali jika ada bahasan yang kurang dipahami atau yang masih belum jelas dari materi yang disampaikan. Adapun asesmen mata kuliah ini berdasarkan dari rubrik penilaian yang telah dibuat. Berikut akan saya tampilkan video pembelajaran mata kuliah pemrograman web dengan materi tabel pada HTML secara daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Mari kita simak bersama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali di mata kuliah pemrograman web. Hari ini kita sudah masuk di pertemuan kelima. Materi kita untuk hari ini adalah tentang tabel dalam HTML, ya. Otomatis tujuan kita pada hari ini atau capaian pembelajaran kita pada hari ini, saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa sekalian setelah mempelajari materi hari ini semua sudah bisa membuat tabel dalam HTML pada website, ya. Sebelum kita masuk materi hari ini, ada yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Bahasan Bu, image pada HTML. Ya, oke. Jadi minggu lalu kita sudah membahas bagaimana cara memasukkan atau menempatkan image atau gambar pada halaman web kita.
Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita memasukkan tabel di dalam halaman web kita, ya, menggunakan HTML. Oke. Tunggu kita next. Nah, kenapa kita harus mempelajari cara memasukkan tabel ke dalam website kita? Karena tidak bisa dipungkiri, sebuah website itu biasanya menampilkan data. Ada beberapa website yang harus menampilkan data, itu membutuhkan tabel untuk memuat data tersebut. Ya, ini kelihatan di layarnya materi. Pertama, kelihatan? Siap, kelihatan, Bu. Oke. Jadi, tabel di dalam HTML itu digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk baris dan kolom, ya. Mohon maaf, saya matikan dulu video saya agar kualitas dari Zoom kita itu tidak terganggu, ya. Oke, nah ada 3 tag atau elemen utama yang digunakan di dalam membuat tabel itu sendiri. Ada tag tabel, ada TR, dan TD. Perhatikan biasanya mahasiswa itu ketika mau membuat tabel dan menuliskan skrip atau tag, biasanya dia tulis tabel, T-A-B-E-L. Itu harus diperhatikan, biasanya itu akan error. Jadi tulisannya itu adalah TABLE, ya. Nah, elemen-elemennya itu ada tabel untuk mendefinisikan sebuah tabel, kemudian ada caption, kemudian ada TR untuk mendefinisikan sebuah baris, ya. Jadi kalau kita mau membuat baris itu pakai TR. Selanjutnya, untuk membuat kolom itu kita pakai TD, ya. Sedangkan untuk membuat header, header tabel itu adalah judul. Misalnya nama, kemudian alamat, ya. Itu kita buatkan pakai tag TH. Sedangkan untuk setting property itu kita pakai call, kemudian ada call group, ya. Kemudian untuk menentukan properti kelompok baris itu ada T-head, T-body, dan T-foot, ya, untuk membuat mengatur baris dan kolom yang kita buat. Ini ada beberapa atribut tabel untuk mengatur tinggi, mengatur keliling tabel, garis, sampai di warna bingkai tabel, ya. Jadi misalnya kalian mau memasukkan tabel ke dalam website kalian, itu terserah kalian mau yang kalian mau custom atau misalnya kalian mau yang biasa saja, itu terserah kalian. Tapi ada beberapa yang dia mau melike tabelnya supaya ketika seseorang itu melihat websitenya itu langsung tertuju pada tabel, ya. Jadi biasanya dia pakai warna-warna yang agak terang supaya tabelnya itu menonjol di dalam websitenya. Ini lanjutan dari atribut. Atribut dari TR, kemudian ini ada atribut dari TD. Untuk misalnya perataan teks secara horizontal. Jadi begini, ketika kalian mau membuat tabel itu biasanya dia tidak teratur, ya. Nah, untuk mengatur rata kiri, rata kanan, garisnya,
kemudian spasinya itu ada aturan-aturan. Itu kita bisa atur menggunakan atribut, ya. Nah, ini ada cell padding, itu untuk mengatur jarak border dengan isi sel. Jadi misalnya kalian kalau tidak diatur, biasanya dia standar saja, tidak di tengah-tengah misalnya. Nah, kita harus atur menggunakan cell padding atau cell spacing. Begitupun untuk warna latar belakang pada tabel. Misalnya kalian mau warnanya kuning, atau kalian mau jadikan ada gambar sebagai latar dari tabel tersebut, ya. Tapi ini kayaknya jarang digunakan karena ketika sebuah gambar dijadikan background pada tabel itu biasanya tulisannya itu kurang terbaca, ya, tidak jelas. Kalau warna itu paling sering digunakan, ya. Ini ada border color untuk mengatur warna border cell, kemudian ada border color light, itu untuk warna yang terang misalnya, kemudian ada juga untuk warna yang gelap, kemudian untuk mengatur lebar kolom atau sel itu pakai width sama dengan N, misalnya width sama dengan 10, tergantung selera, ya. Nah, adapun cara penulisan tabel, kalau misalnya kalian mau buat tabel di dalam HTML, ya. Jadi script-nya itu, tag-nya itu, jangan lupa setiap ada dibuka oleh sebuah tag, maka harus ditutup juga oleh sebuah tag menggunakan slash. Ketika kalian mau membuat tabel, tag-nya adalah tabel, dan biasanya di bahasa pemrograman, aplikasi software yang kita gunakan, ketika kita ketikkan tabel itu otomatis akan muncul pasangannya, ya, tutup dalam kurung slash tabel. Jadi kita tidak mengingat lagi, biasanya ada yang lupa menutup. Jadi ini adalah pembuka, ingat, ini adalah tag pembuka, dan ini adalah tag penutup. Begitupun dengan ini, tag pembuka, ini tag penutup. Biasanya kalau di program itu ketika kita ketikkan tabel, dia otomatis di bawahnya langsung ada ini, ya. Jadi kita tidak lupa lagi. Ada juga program yang harus ditulis manual ininya. Biasanya kita lupa, ya. Ternyata kita belum tutup, ya. Jadi ketika kita ketik ini, dia langsung otomatis muncul ini. Kita spasi saja untuk ketikan lagi ini, ya. Ini adalah tag utama atau standar di dalam membuat tabel, ya. Kita ketikkan ini. Contoh untuk membuat tabel sederhana, ya. Jadi ini adalah source code-nya, listingnya. Jadi ada HTML, head, title, kemudian tabel, ya. Jadi judul dari website kita itu biasanya akan muncul paling atas adalah tabel, ya. Kemudian di dalam body artinya ini isi dari website kita adalah tabel, ya. Tabel, kemudian TR. Ingat, jangan tertukar. TR dulu baru TD, ya. TR dulu baru TD. TR, kemudian TD, baris 1, kolom 1, baris 1, kolom 2, kemudian ditutup, kemudian dibuka lagi untuk membuat baris 2, kolom 1. Jadi ini berarti ada 2 baris, ada 2 kolom, ya. Nanti hasilnya seperti ini. Ada 2 baris, ada 2 kolom, ya. Tapi kalau seperti ini dia belum berbentuk tabel, ya. Karena kita belum memasukkan garisnya. Ya, seperti saya katakan tadi, ketika kita mau membuat tabel itu biasanya dia belum teratur. Belum ada garisnya, belum ada judulnya, belum ada warnanya, belum teratur spasinya. Nah, itu kita bisa atur menggunakan atribut-atribut yang ada tadi, ya. Nah, untuk menambahkan header, ini kita bisa tulis head. Kemudian untuk header yang pertama itu berarti judulnya adalah kolom 1. Atau misalnya kita bisa kasih nama
kelas. Kolom 2 itu misalnya alamat, misalnya seperti itu. Atau kolom 1 nama, kolom 2 itu NIM, ya, untuk menambahkan judul dari setiap barisnya, ya, atau setiap kolomnya, sorry. Jadi jangan salah ya, setiap kali kita berbicara tentang tabel masih ada yang salah kaprah tentang baris. Baris itu seperti ini, kolom itu seperti ini, ya. Paham. Jadi biasanya agak-agak terputar antara baris dan kolom. Oke, lanjut. Nah, hasilnya kalau kita sudah tambahkan headernya itu seperti ini, ya. Jadi sudah ada judul untuk kolom 1 dan kolom 2. Nah, ini baris 1, kolom 1 itu dia di dalam satu tabel ya. Jadi ini karena bukan ada 4 kolom ini ya, bukan ada 4 kolom. Jadi karena belum ada garisnya, belum ada garis pemisahnya, jangan sampai kalian mengira ini baris 1 kolom sendiri. Jadi ini baris 1, kolom 1 itu dia satu kotak ya, satu kotak. Bukan ada 4 kotak di sini. Cuman karena kita belum kasih garis-garisnya, jadi kelihatan kayak ada 4 ya. Nah, coba kita kasih. Nah, kalau kita kasih garis, dia akan seperti ini. Oke, 16 menit lagi. Nah, kalau kita sudah kasih garis, dia akan seperti ini, tapi kayak aneh ya, kayak bukan tabel pada umumnya, karena dia terlalu tebal. Nah, kita bisa atur, ya, bordernya 1 saja, jangan terlalu tebal. Ya, kita bisa atur di border untuk garisnya. Nah, nanti dia akan seperti ini. Tebalnya itu ada pilihannya, ada 1 piksel, kemudian ada 5 piksel. Nah, ini pun dia masih kayak ada pemisah, ya, tidak seperti tabel pada biasanya. Nah, kita bisa atur-atur menggunakan atribut yang ada tadi, ya. Nah, ini kita sudah atur bordernya 1, cell spacingnya 5, ya. Nah, ini untuk border 1, cell spacingnya 5, berarti kita bisa lihat cell spacing itu adalah jarak antara luaran, jadi border luaran dengan tabelnya ya. Tapi kalau kita kasih 0, maka dia akan terlihat seperti ini, tabel pada umumnya. Ya. Jadi ukuran bordernya 1, cell padding 0 ya. Kalau sel paddingnya 10, jadi dia seperti itu. Seperti ini. Ya, jadi kita bisa ubah-ubah sesuai dengan selera kita menggunakan atribut yang ada tadi. Nah, kalau ini juga kelihatan ukuran sel spacing 0, sel paddingnya 5. Kalau ini sel spacing 0, sel paddingnya 10 ya. Kalau ini yang sel paddingnya 5, dia kayak lebih besar ukuran kotaknya, ya, dibanding yang ini. Jadi tergantung selera masing-masing, mau buat seperti apa, mau agak besar kolomnya, itu silahkan ya. Nah, ini terakhir tentang menggabungkan sel. Ada yang disebut dengan call span dan row span ya. Call span ini atribut HTML yang berfungsi menggabungkan beberapa kolom. Sedangkan row span itu yang fungsinya adalah menggabungkan beberapa baris ya. Kalau misalnya di Word itu biasanya pakai merge cell ya.
Kalau di HTML kita tidak bisa gunakan itu. Untuk menggabungkan sel kita pakai call span dan row span ya. Ya. Jadi materi yang kalian dapat ini bisa kalian praktekkan nanti di mata kuliah praktikum pemrograman web. Ini hanya teorinya saja. Namun nanti ada tugas yang saya berikan. Kalian bisa belajar sedikit dari tugas yang saya berikan tersebut ya. Nanti saya akan share tugasnya di Deep Learning ya. Di Deep Learning, di situ kalian bisa lihat soalnya sekalian untuk latihan membuat tabel. Oke. Saya rasa cukup itu saja dulu. Next, insya Allah kita akan masuk di materi selanjutnya minggu depan. Masih tentang HTML ya. Kita belum masuk di materi lain karena masih ada beberapa subbagian dari HTML yang akan kita pelajari. Mungkin itu saja dari saya. Sudah jelas atau ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Bu. Oke ya. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan partisipasinya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya, dan di hari yang sama. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penjelasan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.